Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi ista'in ala umratin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kali ini atas izin Allah kita bisa bertemu di pertemuan ini. Selawat bersertakan salam tak lupa kita hanturkan pada baginda besar kita wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman seperti ini. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen kita tercinta, yaitu Ibu Gina selaku dosen kita, dan teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita kelompok 1 yang berjumlahkan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Aziz Rafiat. Yang kedua Desi Nur Latifah. Yang ketiga Hana Kurnia. Dan yang keempat yaitu Wafa Aulia Nisa. Pada kali ini kelompok kami insya Allah akan menjelaskan tentang Arab pra-Islam. Yang pertama akan dijelaskan oleh Wafa. Pada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Ulyanisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai letak geografis Jazirah Arab pra-Islamiyah. Nur Zaman Siddiqi dalam bukunya Pengantar Sejarah Muslim menyebutkan bahwa para ahli bumi zaman dahulu seperti Deodor, Step, dan Ptolemus membagi Jazirah Arab berdasarkan karakter tanahnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu Arabia Petrea, yaitu daerah-daerah yang berbukit-bukit batu memanjang dan semenanjung Sinai, Pakistan yang sejajar dengan Laut Merah. Pegunungan batu membujur Laut Merah di bagian utara Midan mencapai ketinggian 3.000 meter. Sedangkan bagian selatan berada di puncak gunung Jabal Nabi Syu'aib mencapai 4.000 meter. Adapun pegunungan batu Asarah, Hijaz mencapai 3.300 meter lebih. Lalu yang kedua yaitu wilayah yang sebagian besarnya terdiri atas gurun pasir yang dinamakan dengan Arabian Desert. Sedangkan steppe adalah daratan yang melingkari pegunungan dan ditutupi oleh pasir yang di bawahnya mengandung air. Di daerah steppe atau darah terdapat mata air yang bisa dijadikan tanah pertanian dan ladang-ladang tempat orang Arab mengembalakan ternaknya. Tanam pertanian dan ladang tempat mengembala ternak tersebut disebut juga dengan wadi atau oasis. Di daerah wadi inilah nantinya dibangun desa-desa untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi orang-orang Arab yang nomaden itu. Wadi-wadi ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dan jemaah haji. Beberapa wadi yang terkenal yaitu Wadi Sirhan, Wadi Rumah, Wadi Dawasir, dan Wadi Aflaj yang terdapat pada sebuah waduk. Lalu yang terakhir adalah Arab Felix, yang dalam bahasa Arab disebut juga Al-Bilad Al-Saidah atau disebut juga dengan bumi hijau. Dinamakan bumi hijau karena banyaknya pepohonan dan rambutan yang tumbuh dengan subur. Arabia Felix terletak di daerah di selatan semenanjung Arab yang terbentang dari Yaman sampai Oman. Kawasan ini disebut juga sebagai curahan hujan tertinggi hingga membuat daerah tersebut subur. Sanaa sebagai kota Yaman terletak pada ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut, disebut juga sebagai salah satu kota terkaya dan terindah di sepanjang semenanjung Arabia. Sistem politik dan kemasyarakatan. Hidup bersuku-suku. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri satu dengan yang lain. Dan kadang-kadang mereka saling bermusuhan. Tidak ada yang namanya rasa nasionalisme dalam hidup mereka. Dan juga yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Apa itu ikatan kabilah? Yaitu dasar hubungan dalam ikatan kabilah itu ialah pertalian darah. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang pemimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya politiknya adalah kesatuan fanatisme. Lanjut, yaitu kekuasaan kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah ibaratkan sebagai raja. Raja semau-maunya, tidak memikirkan rakyatnya, dan juga memiliki kewenangan otoriter. Contoh, anggota kabilah harus menaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah itu, sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang itu siap untuk menebasnya. Dan juga selain itu para pemimpin menggunakan kewenangannya itu untuk berfoya-foya, menikmati dengan syahwat, bermain-main dengan wanita,
dan berfoya-foya, sedangkan rakyatnya itu menderita kelaparan, kekurangan rezeki, dan lain-lain. Sedangkan pemimpinnya itu berfoya-foya ria. Selanjutnya itu persaingan kursi pemimpin. Pada zaman dahulu persaingan itu mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakatnya. Kondisi masyarakatnya secara garis besar, kondisi masyarakat pra-Islam yaitu bisa dikatakan adalah masyarakat yang bodoh. Karena segala aspek kehidupan itu hanyalah mementingkan syahwat seperti kayak binatang. Perempuan diperjualbelikan, dan juga itulah kondisi masyarakat sebelum Islam datang. Jadi seperti itu. Baik, saya Hana Kurnia akan melanjutkan dan membahas mengenai sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Pada zamannya, bangsa Arab menganut agama Nabi Ismail. Ketika beliau mengajak mereka untuk menganut agama ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, namun mereka mengira bahwa menyembah berhala-berhala pada saat itu adalah suatu kebenaran, sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan. Kemudian banyak sekali pengikut yang menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian bangsa Arab memiliki budaya yaitu yang dinamakan budaya paganisme, di mana budaya ini lebih kental pada bangsa Arab pra-Islam, yaitu dengan meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembahan mereka. Kemudian kebiasaan lain yaitu adalah bangsa Arab biasa menghafal dalam hal teks. Jadi artinya mereka tidak bisa membaca dan menulis dan sering dijuluki dengan kata ummi. Kemudian mereka juga meyakini bahwa dan percaya kepada ahli nujum atau ahli perbintang. Nah, ahli nujum ini akan melihat petunjuk bintang yang kemudian memperkirakan peredarannya agar dia mengetahui gejala-gejala alam yang akan terjadi di masa depan dan sesuatu hal yang akan terjadi juga di masa depan. Baik, selanjutnya saya Desi Latifah akan membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat Jazirah Arab pada pra-Islam. Yang pertama yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kehidupan bangsa Arab yang terburuk adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu ketika memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Pada zaman tersebut pun, kaum perempuan memiliki kedudukan yang rendah dibanding laki-laki. Perempuan pada zaman tersebut ditindas dan tidak memiliki kehormatan serta kekuatan untuk membela diri, sedangkan laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Yang kedua yaitu ada perbudakan. Masyarakat Arab memberlakukan piramida sosial secara ketat. Perbudakan menjadi hal yang biasa berkembang pada kehidupan sosial saat itu. Seorang budak tidak akan memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagangan yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Kebiasaan masyarakat Arab lainnya yang menyesatkan dan jauh dari nilai moral adalah berbuat kerusakan seperti berjudi, minum khamar, berzina, dan berperang. Budaya minum arak, berjudi, berzina, dan menyembah berhala telah mengakar pada masyarakat Arab kala itu. Pada zaman jahiliyah, mereka sangat mencintai kebebasan sehingga agama mereka dianggap sebagai penghalang kebebasan mereka. Selanjutnya terdapat cuplikan video masyarakat Arab pra-Islam. Berikut videonya.
Once the most holy shrine of Abraham, the Kaaba had now become a house of idolatry, boasting no fewer than 360 different gods. Mecca, in 610 AD. Have you had today's counter, my young? Not yet. But this year the gods are gold. And when you put the gods and profit together, you sit very pretty between, And more gods to place in the Kaaba. Caravan from Syria. They must have been running. They'll be thirsty. Put 5 more men on the North Wells. How many sheep shall I have to kill for them? 70? Give them 100. Mecca must keep her name for hospitality. And 10 lambs for the leaders. Bread and water do the poets have in Hakim's house, where verse and prose are nightly put to slaughter. And the bread, I swear, in there is thinner than the water. Open a space, you lovers of poetry, to Abu Sufyan, willing and rich, patron of the arts. When Abu Sufyan invites the poet in, there joy is kith and love is kin. Where wines and cakes abound, the skills of verse are found. All revels and all songs begin when Abu Sufyan invites the poet in. From the silkworms of China, my lady. Pleasure to the limbs, and as my lady can see, a ravish to the eye. Yes, 7 lengths. 20 dinar. Abu Sufyan's wife. 15. Good. The gods of the Kaaba have their needs, their upkeeps. Who is that man who stood there? Who looked into my soul? Carry me away from here. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami telah menyelesaikan presentasi. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua bisa menuntut ilmu walaupun online. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah-salah kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.